Selamat siang, Bapak Ibu pustakawan yang saya hormati. Alhamdulillah, saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Karena kalau boleh saya cerita ya, tadi kata Prof Yai kalau curhat itu bermanfaat gitu ya untuk kesehatan mental. Jadi pustakawan itu salah satu pahlawan saya, Bapak Ibu. Jadi pada saat dulu saya menempuh pendidikan kedokteran S1 di UGM, itu dulu beli buku-bukunya aja mahal sekali. Dulu atlas tubuh manusia itu ya, Sobota, itu ada 2 jilid. 1 jilid aja 1.200.000 tahun 2005 ya Ibu. Nah, padahal ada 2 jilid. Padahal itu dasar sekali. Kalau misalnya nggak lulus ngapali anatomi manusia, nanti nggak bisa lanjut ke blok berikutnya seperti itu. Alhamdulillah berkat bantuan Bapak Ibu semua, di perpustakaan banyak buku-buku yang mahal-mahal, tebal-tebal ya Ibu. Dulu katanya buat ngeplok maling aja bisa itu ya. Mantap bukunya, tebalnya gitu ya. Dulu saya masih mengalami kalau pulang kuliah, dulu saya ngekos di asrama Ratnaningsih UGM di Sagan. Jadi saya tuh mesti mampir dulu ke Perpus Unit 2. Jadi yang sekarang tadi kata Gunawan sudah jadi sekolah vokasi gitu. Karena tadi saya merasa sangat kurang dalam buku-buku textbook, terutama textbook yang berbahasa Inggris seperti itu. Kemudian pada saat koas, dulu saya mendapat beasiswa PBUTM. Pada itu kan sampai S1 pembiayaannya. Nah pada saat koas kan harus bayar sendiri. Alhamdulillah dibantu oleh fakultas dan juga perpustakaan. Jadi saya diberi kesempatan untuk semacam part time mendownload jurnal sprinkling dulu ya. Kemudian nanti tiap jurnal itu dihitung Rp500. Nah dulu biaya menopo BOP itu ya 1 juta berapa tuh 200 dulu belum musim UKT ya. Jadi dikali jumlah jurnal yang didownload itu. Jadi saya pulang koas di sela-sela jaga itu mampir. Jadi saya akrab sekali dengan, dan itu sangat berkesan gitu ya, dengan keramah tamahan, dengan juga membantu dari para pustakawan, Pak Hasan, bahkan dengan Gunawan tadi, Gunawan sampai sudah lupa ya karena sudah tahun kesekian ya Bu. Itu sangat saya ingat betul-betul. Jadi ternyata Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan ya, seperti dengan pengalaman yang sudah saya alami sendiri, itu menjadi hasil yang luar biasa. Insya Allah menjadi amal yang jariah ya. Di sini ketika saya ngobati mungkin pasien-pasien yang menopo sampai nggak mandi berhari-hari gitu, sampai pengen mati seperti itu ya. Kalau nggak dari buku-buku yang saya pelajari dulu ya nggak bisa gitu ya. Nah akhirnya ternyata apa yang dilakukan Bapak Ibu sekarang ini menjadi amal jariah yang tidak putus-putus. Insya Allah nanti akan menjadi tabungan yang luar biasa di akhirat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk para pustakawan yang turut membantu saya dalam menjadi dokter seperti ini. Terima kasih. Kemudian saya juga bahagia sekali tadi Prof Yai itu salah satu dosen saya. Dulu saya ingat kalau kuliah itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu Prof Yai itu memberi kuliah itu sudah lari keliling mana mungkin dulu dari GM atau apa, jadi masih kadang-kadang menggunakan kostum olahraga seperti itu. Dan yang saya salut dari zaman 2005 sampai sekarang Prof Yai itu ya tetap seperti ini. Jadi awet muda sekali ya. Nah berarti tadi yang semua yang beliau ngendikakan itu betul-betul ternyata dilaksanakan, diterapkan. Nah, itu insya Allah itu juga bisa
kita manfaatkan ya. Tadi walaupun misalnya tidak bisa yang lari seperti itu, ternyata tadi bisa jalan di kolam dan sebagainya. Jadi itu mungkin sedikit curhat dari saya. Nah ini kemarin saya dihubungi Pak Maniso untuk menyampaikan tentang manajemen kesehatan jiwa menghadapi tuntutan pekerjaan. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Yayi juga ya, jadi mengenai sehat itu tidak hanya fisik saja, tetapi merupakan kesehatan mental dan juga sosial ya. Nah, jadi bagaimana kita itu merasa sejahtera, puas dengan kehidupan yang dijalani sekarang, dan juga terbebas dari rasa sakit atau cacat. Nah, jadi untuk mental illness atau gangguan jiwa itu dia merupakan kondisi yang sangat kompleks Bapak Ibu. Jadi dia meliputi ini perasaan, pikiran dan juga perilaku. Nah, memang untuk gangguan jiwa sendiri itu terjadi karena ini berjuang ya dalam beradaptasi, dan itu sudah tidak homeostatik lagi. Jadi homeostatik itu kalau misalnya dalam tubuh manusia itu keseimbangan. Nah, ini harus menyebabkan distres. Distres itu penderitaan. Nah, jadi menyebabkan penderitaan dan juga impairment. Jadi mengganggu fungsi sehari-hari. Tadi ya sampai tidak bisa makan, ya, tidak bisa bekerja dengan baik dan sebagainya. Nah, namun yang namanya gangguan jiwa itu memang harus didiagnosis oleh tenaga profesional seperti itu. Nah, ini adalah model mengenai gangguan jiwa saat ini ya. Kalau dulu mungkin orang mengatakan faktor keturunan gitu ya, faktor genetik. Nah, jadi mungkin masyarakat daripada bilang ini suatu gangguan jiwa, biasanya lebih senang untuk menyatakan ini kejinan gitu ya, kejinan ya Bu ya. Jadi diganggu kerasukan seperti itu ya. Makanya kan terus ke orang pintar gitu ya Bu ya. Nah, tetapi ternyata tidak hanya masalah genetik aja, tetapi ada yang disebut dengan epigenetik. Epigenetik itu yang di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ada berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan ya. Misalnya putus cinta atau dia ada trauma ini ya, keluarga. Nah, ini kemudian menyebabkan sirkuitnya di otak itu menjadi bias. Nah, akan tetapi ada orang-orang yang masih bisa mengkompensasi hal tersebut. Misalnya dengan diberikan pola asuh yang lebih baik, dia diberi didikan yang baik ya, didikan akhlak, didikan dari sekolah juga ya, kemudian dia tidak jadi gangguan jiwa. Nah, akan tetapi kalau misalnya terjadi kegagalan dalam kompensasi, nah itu bisa menyebabkan yang sebelah kanan itu sirkuitnya itu menjadi bias atau kacau. Nah, itu baru kemudian timbul gangguan jiwa. Nah, ternyata ini jadi ada peristiwa kehidupan lalu sama-sama peristiwanya A, tapi kok orang yang satu bisa tetap sehat, yang satu kok bisa gangguan jiwa. Nah, ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu coping skills dan personality. Coping skill itu adalah bagaimana caranya dia dalam menghadapi permasalahan. Coping skill itu ada yang adaptif, positif ya, ada yang dia maladaptif. Nah, contoh yang maladaptif itu misal kalau ada masalah larinya ke narkoba, ke alkohol dan sebagainya ya. Atau misalnya tadi dengan marah-marah itu tadi ya Bu ya. Jadi emosi ya, menyakiti orang lain, malah seneng kalau nyakiti orang lain, atau misalnya malah nyalahin lingkungan. Nah, ada juga yang kalau orang-orang dengan gangguan cemas itu malah menghindar. Nah, jadi avoidance. Nah, itu juga tidak matang, tidak matur, bukan coping skill yang adaptif gitu. Jadi malah menghindari masalah tetapi tidak menyelesaikan itu. Nah, selain coping ini juga faktor kepribadian
kepribadian, personality, temperamen gitu ya. Nah, kepribadian itu ada yang matur, yang dewasa, ada yang kanak-kanakan. Katanya kalau orang itu kepribadian itu memang sulit untuk diubah ya. Kalau bahasa Jawa ini mungkin gawan bayi gitu ya Bu ya. Nah, tetapi kalau kita itu bisa meningkatkan diri ya, mungkin dengan mengikuti pengajian atau mengikuti hal-hal yang sifatnya meningkatkan kompetensi. Nah, itu nanti akan bisa meningkatkan kepribadian kita ke arah yang positif ya. Nah, kalau lebih dari 35 tahun itu katanya kepribadian itu jadi kaku, sulit untuk diubah. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita itu bisa membuat kepribadian kita ke arah yang matur, insya Allah nanti tuanya itu juga akan tetap baik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, ada orang kalau misalnya sudah sepuh, terus misalnya kena stroke dan sebagainya, itu kembali kayak cah cilik gitu. Iya, jadi kadang dengan perkataan apa sedikit aja itu sudah kemudian marah-marah. Nah, kita berusaha ya supaya kita itu bisa menata kepribadian kita sedemikian rupa sehingga nanti pada saat kita itu tua, nah itu kita bisa tetap dalam kepribadian yang baik, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kalau misalnya copingnya itu maladaptif, ini yang sebelah kanan ya, dan personalitinya ya, misalnya orangnya dia tadi temperamental ya, kekanak-kanaan, nah kalau bahasa sekarang childish gitu ya. Oke, toh awake sih wis gede tua gitu ya Bapak Ibu. Tapi sifatnya masih kayak anak kecil ya, dikasih kerjaan sedikit ngeluh misalnya, atau tadi ya masalah AC ya Bu ya, tadi masalah AC aja udah marah-marah seperti itu. Itu kan kayak cah cilik ya Bu. Nah, itu tadi itu nanti akan menimbulkan masalah di mana-mana gitu ya. Biasanya kalau orang kepribadiannya seperti itu ya di mana-mana sama seperti itu. Akhirnya apa ya? Dia nanti akan menimbulkan masalah di mana-mana juga seperti itu ya. Nah, ini kalau ibarat kita itu seperti jembatan ini ya. Nah, kalau normalnya ya orang yang jembatannya itu kokoh, itu dilewati oleh mobil yang kecil atau mobil yang besar seperti kendaraan truk ini ya, itu dia tetap kokoh gitu ya. Nah, misalnya agak geronjal-geronjal dikit itu nggak sampai yang kemudian jembatannya itu roboh seperti itu. Nah, tapi kalau pada orang-orang yang rentan, misalnya memang tadi ada faktor genetik atau mungkin pada saat dulu kehamilannya kena virus dan sebagainya, atau pola asuhnya yang kurang bagus. Nah, ini ketika dia dikasih stres yang sedikit saja, ini mungkin masih bisa, tetapi ketika stresnya itu cukup berat, akhirnya jembatannya itu akan runtuh seperti itu. Nah, ini kalau teori perkembangan menurut Erik Erikson, kita itu berada di fase generativity ya. Jadi fase generatif itu adalah fase di mana kita itu produktif. Jadi menghasilkan gitu ya, menghasilkan karya, menghasilkan mungkin buah pekerjaan ya, dari aktualisasi diri, juga mungkin menghasilkan keturunan ya, keturunan mungkin tidak hanya anak kandung aja, tetapi anak didik kita ya, mahasiswa-mahasiswa di sini itu juga termasuk tadi produk yang hasil dari fase generativity ini. Nah, nanti setelah fase generativity ini akan memasuki ke usia senja atau fase integrity. Nah, fase integrity ini adalah puncak dari kebijaksanaan. Nah, jadi orang-orang yang ada di fase ini, integrity ini, kalau misalnya dia berhasil melewati tahap-tahap perkembangan ini dengan baik, dia akan ada di tadi integritas atau puncak kebijaksanaan. Dia merasa puas dengan apa yang sudah dijalaninya, tidak kemudian basa Jawane gresula gitu ya, menyesali masa lalu. Nah, lawan katanya dari integrity ini adalah despair.
Despair itu apa? Putus asa seperti itu. Jadi menyesali ya, tetapi udah nggak bisa kembali lagi. Nah, makanya kalau ada pasien-pasien yang mungkin sudah memasuki masa pensiun ya, biasanya dia kan terus merasa mungkin ngerepoti anak cucunya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita bombong gitu, kita Bapak Ibu kan Bapak Ibu masih bisa mendoakan anak cucunya gitu ya. Jadi walaupun mungkin sudah mulai ada penyakit-penyakit fisik, tetapi Bapak Ibu masih bisa bermanfaat untuk generasi muda dari pengalamannya, kebijaksanaannya, kemudian juga doa yang paling manjur itu. Nah, ini ya kalau di masa generativity ya, jadi ternyata di sini yang penting itu adalah dalam perhatian. Jadi memberikan perhatian baik kepada rekan kerja maupun di rumah tangga. Nah, jadi insya Allah ya tadi walaupun ada teman yang beraneka ragam, ya, tapi Bapak Ibu bisa memberikan perhatian gitu ya. Mungkin sekedar menyapa ketika ketemu, nah itu kan tandanya digatekke. Nah itu ternyata sangat bermanfaat ya, apalagi kalau misalnya ada orang yang mulai ada tanda-tanda depresi, nah itu biasanya dia merasa nggak berguna, merasa rendah diri. Nah itu ketika kita memberikan sapaan, perhatian, itu ternyata sangat membantu mereka ya untuk keluar dari depresinya itu. Nah ini ya, jadi tugas perkembangan menurut Erik Erikson tadi pada fase generativity ini adalah kita membangun dan menuntun generasi masa depan. Insya Allah ya, kuliah apalagi di UGM ini ibarat apa Ibu? Kawah Condro Dimuko gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu peran dari pustakawan itu sangat penting ya. Nah, bahkan presiden kita saja lulusan dari sini ya Ibu. Nah, jadi ternyata kontribusi Bapak Ibu ini sangat besar untuk membentuk para pemimpin bangsa ya. Kalau dihitung-hitung coba lulusannya sekarang di mana aja ya Pak ya? Lulusannya ya, lulusan UGM ini. Ya, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, mungkin di luar negeri tentu banyak sekali ya. Nah, itu coba nek dihitung misalnya pakai kalkulator ya. Pahalanya Bapak Ibu ini udah berapa ya? Wah, saya sampai nggak bisa bayangin deh. Iya kan? Jadi turut melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Ya kan dulu Rasulullah juga menyampaikan jangan meninggalkan generasi yang lemah. Ya, lemah itu ya apa ya? Lemah dalam hal ilmu, lemah dalam hal keterampilan, kontribusi. Nah, insya Allah Bapak Ibu di sini sangat berkontribusi mempersiapkan generasi yang kuat, termasuk tadi para calon-calon pemimpin bangsa. Okay? Nah, jadi di sini ya kita ada produksi kerja karyanya Bapak Ibu semua ya. Mungkin kalau sekarang sudah di sistem ya tadi dengan LKD, BKD dan sebagainya, ya itu sebetulnya adalah buah dan karya dari Bapak Ibu semua. Ya saya lihat ternyata di sini pustakawan publikasinya juga banyak sekali ya. Nah itu juga suatu tinggalan Bapak Ibu, tinggalan untuk anak cucu kita ya. Kalau misalnya nggak ditulis itu kan terus hilang gitu aja ya. Tapi kalau ditulis itu insya Allah nanti akan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah ini ya, jadi memberikan kontribusi. Nah antitesisnya apa? Jadi lawannya apa? Lawannya adalah stagnansi. Jadi sifatnya itu mau mikir ke awake dhewe, mau hanya untuk kesenangan sendiri aja, tidak memikirkan orang lain seperti itu. Itu ternyata harus kita hindari. Agar apa? Agar kalau kita itu bisa menyelesaikan tugas perkembangan ini dengan baik, itu kita bisa mempersiapkan masa tuanya tadi ke fase integrity itu tadi. Jadi kita puas ya. Mungkin Bapak Ibu besok kari nyawang ya. Oh kayak Pak Jokowi jadi presiden, oh kayak perpustakaan UGM saat ini keren banget. Nah itu kan Bapak Ibu bisa nyawang gitu ya Bu ya. Nah, jadi di sini kekuatannya adalah kita belajar untuk lebih dulu memperhatikan. Kemudian kita komitmen ya, jadi komitmen untuk merawat pribadi, produk dan juga ide-ide lain, dan juga mencintai apa pekerjaan kita ya.
Dengan demikian kita bisa mengarahkan energi ke arah yang positif. Kalau kita memahami tugas perkembangan ini, insya Allah nanti kita bisa memikirkan kepentingan yang lebih tinggi ya. Jadi tidak tadi ya misalnya hanya karena masalah-masalah yang kecil kemudian menjadi konflik yang berkepanjangan. Nah itu boros energi ya di situ ya. Sehingga kita bisa mengarahkan apa sih tinggalannya ya. Kalau dulu senior saya bilang jangan apa sih yang bisa aku dapatkan dari sini, itu jangan. Tetapi apa sih yang bisa aku berikan, aku kontribusikan ke institusi ini, ke bangsa, negara, dan juga masyarakat pada umumnya. Nah ini ya memang ya namanya hidup itu tidak lepas dari stres ya Bapak Ibu. No stress mean death gitu ya. Nah stres sendiri sebetulnya bisa jadi positif ya, yang disebut dengan eustress itu akan mendorong manusia untuk beradaptasi, untuk naik level ke yang lebih tinggi ya. Akan tetapi memang manusiawi ya Bapak Ibu kalau misalnya kita mengalami hal-hal ini ya. Jadi ini adalah top 10 most stressful life event. Jadi peristiwa-peristiwa kehidupan yang paling stressful ya, ada skalanya. Ternyata kalau yang nomor 1 ini adalah kehilangan pasangan. Ya, jadi misalnya meninggal atau bercerai itu ternyata paling tinggi Bapak Ibu, 100. Nah, jadi ya ora maido gitu ya. Misal ada yang sedang habis kehilangan, ditinggal terus kok dia murung. Nah, itu sangat manusiawi. Nah, namun nanti ada beberapa yang kemudian bisa bangkit ya, bisa bangkit, bisa beradaptasi, new normal seperti itu ya. Kalau misalnya dia berkepanjangan, nah kemudian tadi sampai mengganggu dan sebagainya, bisa jadi itu mengalami gangguan penyesuaian ya. Jadi misalnya malah lumpuh, menarik diri kok berkepanjangan, nah itu memang perlu kemudian dikonsulkan ya. Nah ini ya, jadi putus cinta terus di penjara ya, atau mungkin ada anggota keluarga yang meninggal, ini ada 63. Kemudian menikah, nah ternyata nggak cuma bercerai aja, tapi menikah itu juga stresor gitu ya. Kemudian tambah anggota baru ya, misalnya ada lahiran anak, itu juga stresor gitu ya. Jadi ini manusiawi. Orang yang normal pun kalau mengalami ini pasti akan merasakan stres seperti itu. Cuman berapa lama gitu ya. Oh, kan stres ada tahap-tahapannya. Mungkin pertamanya masih denial, tapi kemudian lama-lama bisa mulai memaknai, kemudian bisa bangkit kembali. Nah itu insya Allah kalau seperti itu bukan gangguan. Ini ada, nah ternyata utang itu juga stres ya Bapak Ibu ya. Ya, ternyata di sini bahkan 2 kali disebutkan oleh Holmes dan Rahe ya. Kalau yang utangnya kecil mungkin masih yang di sebelah kanan ya. Kalau utangnya agak banyak itu yang sebelah kiri ya. Nah jadi ini perubahan dalam jam tidur, kemudian perubahan ini ya dalam pekerjaan atau mungkin promosi jabatan itu ternyata stresor juga ya Bapak Ibu ya. Nah ini rumusnya kalau dijumlah itu lebih dari 300, nah itu baru kemudian kadang-kadang lebih rentan untuk mengalami gangguan ya. Tapi itu tadi kalau misalnya cepat bisa bangkit kembali, insya Allah itu masih hal yang normal ya, bukan gangguan. Nah ini adalah teori-teori yang menjadi motivasi kita ya, menjadi dorongan kita. Sebetulnya untuk apa sih kita itu bekerja? Sebetulnya untuk, nah ini ya, jadi ternyata menurut Maslow itu ada hierarki ya, ada hierarki dari kebutuhan manusia. Kalau yang paling dasar itu kebutuhan-kebutuhan pokok ya, jadi misalnya tempat tinggal yang aman, makanan dan sebagainya. Nah, tetapi yang di atas ini adalah aktualisasi diri. Nah, tadi apa yang bisa kita berikan gitu ya, apa yang bisa kontribusikan kita beraktualisasi diri ini. Kalau misalnya di perpustakaan ya kita beraktualisasi di perpustakaan itu. Nah, ini ternyata adalah puncak ya, puncak dari kebutuhan manusia. Jadi ternyata kita juga butuh. Manusia itu tidak hanya butuh makan dan minum saja, tetapi butuh untuk beraktualisasi diri.
Nah, ini teori motivasi yang lain menurut ahli Viktor Frankl ya. Jadi ternyata ada yang lebih tinggi dari aktualisasi diri itu, yaitu apa? Adalah makna hidup ya. Jadi kita itu ternyata dalam kehidupan perlu berefleksi ya. Nah, apa sih maknanya, artinya? Nah, ternyata sepahit apapun peristiwa kehidupan yang dialami itu mesti ada maknanya. Nah, ini ceritanya Bapak Ibu dulu Mbah Frankl ya, Pak Viktor Frankl ini dulu dia dipenjara oleh Nazi. Jadi sudah dalam kondisi yang putus asa seperti itu ya. Nah, kemudian dia menulis buku. Nah, kemudian ternyata setelah dia menulis buku, bukunya ketahuan oleh Nazi ketika itu bukunya dimusnahkan. Nah, itu kan rasanya kalau seorang yang ilmuwan kok terus tinggalannya itu dimusnahkan, kan rasanya sedih sekali ya Bapak Ibu. Nah, tapi kemudian ternyata dia melihat ada teman penjaranya yang dihukum mati, dan kemudian dia menemukan ada secari kertas di sakunya yang berisi tentang pengampunan pada orang lain. Jadi memberikan suatu maaf gitu ya untuk orang lain. Nah, ternyata tadi sepahit apa itu kemudian menjadi titik balik Viktor Frankl. Nah, kemudian dia akhirnya menemukan teori tentang makna hidup. Nah, akhirnya dia membuat suatu terapi psikologis namanya logoterapi. Itu tentang makna hidup. Nah, itu biasanya diberikan ke pasien-pasien yang sudah tadi pada titik putus asa gitu ya. Pada misalnya lansia-lansia yang depresi itu berkembang menjadi suatu terapi psikologi namanya logoterapi. Nah, ini jadi kita harus bisa ini memberikan makna dari apa setiap tindakan kita ya. Nah, agar menjadi sehat secara psikologis, nah kita harus mau bergerak keluar ya. Kita menyerapi arti dari tujuan yang dilakukan ya, berorientasi ke depan dan diarahkan pada tujuan dan tugas yang akan datang. Nah, ini ya, jadi bagaimana kita itu berkomitmen ya terhadap pekerjaan ya. Kita menemukan arti melalui pekerjaan ya. Apa sih maknanya saya berada di sini ya? Mungkin tiap orang beda-beda ya Bapak Ibu ya. Saya hikmah saya bisa ketemu dengan rekan kerja yang ternyata bisa saling tadi ya mudoroso misalnya ya, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kan tidak harus mengalami sendiri ya. Nah, itu ternyata kemudian memupuk kita untuk menjadi lebih bijaksana. Kalau guru saya yang senior, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Dr. Mutrarsi, itu usianya mungkin sudah 80 tahun ya. Beliau masih aktif praktek Bapak Ibu di JIH ya. Jadi tidak pikun seperti itu, luar biasa. Masih ingat ini putranya siapa, murid-muridnya ya sudah jadi dosen ya. Kalau manggil saya tuh beliau bilangnya cucu murid. Jadi bukan anak murid lagi, sudah cucu murid ya. Tapi beliau masih aktif seperti itu ya. Ikut kegiatan ilmiah meskipun secara online ya. Nah, salah satu pesan dari beliau yang saya ingat adalah setiap pertemuan dengan orang itu adalah pembelajaran. Mau kita ketemu dengan pasien-pasien ya, seperti apapun, pasiennya ngamuk, pasiennya marah-marah seperti itu ternyata ada pembelajaran seperti itu. Jadi refleksi ya. Nah, makanya kalau mungkin orang bilang psikiater tuh bisa membaca pikiran gitu ya. Sebenarnya bukan membaca pikiran ya, tetapi tadi karena belajar dari pasien-pasien itu gitu. Dari pasien, kita merefleksikan kenapa kok seperti ini, apa yang bisa saya lakukan, itu selalu direfleksi seperti itu. Nah, jadi ini ya, kita harus memberi cinta ya. Nah, jadi ternyata tadi bukan kita menunggu ya lingkungan atau orang di sekitar itu berbuat baik pada kita, tetapi kita bisa memberi cinta. Tadi seperti yang Bu Umi sampaikan ya, jadi kemudian mungkin malah diajak ya tadi ke kantin ya, seperti yang tadi Prof Yayi katakan ya, itu wujud cinta perhatian. Nah, ternyata itu nanti
membuat kita lebih sehat jiwa. Nah, ini mungkin fase karir ya. Ini sedikit tadi ada pegawai muda, mungkin yang tadi ya Mbak MC presenter dan juga dirijen ya. Nah, ini mungkin masih di fase ini ya, 10 tahun pertama. Mungkin ada juga di sini yang pegawai madya ya, dan ada juga mungkin yang sudah senior ya, memasuki masa pensiun. Nah, ini ya karakteristiknya ya. Jadi biasanya kalau yang pegawai muda itu tadi masih memantapkan pilihan karirnya ya, kemudian memahami makna pekerjaan dan juga udah mulai ada arah nih kira-kira kemana. Nah, ini dimanfaatkan Mbak dengan senior-senior ini ya, belajar dari beliau-beliau ya, bagaimana nanti dalam menjalani jenjang karirnya, pekerjaannya ya. Nah, ini kalau yang pegawai madya ya, jadi biasanya sudah makin matang ya komunikasinya, dalam hal kerjasamanya, kemudian dalam problem solvingnya ya. Tadi baik secara individu maupun secara organisasi itu lebih matang dalam memecahkan masalah. Tadi kalau kata Prof Yaya tadi solutif ya, jadi orang itu yang solutif. Nah, ini jadi juga memahami aneka fungsi dari kunci kepemimpinan. Nah, ini kalau yang senior ya, jadi biasanya sudah mulai menyadari kesehatan fisiknya ya. Mungkin kalau disuruh lari kencang ya mungkin sudah nggak sekuat dulu ya Pak Ibu ya. Nah, kecuali mungkin kalau yang dulunya atlet ya, mungkin masih hobi diajak tenis meja masih kuat kayak gitu ya. Nah, tapi kan mungkin sudah tidak seperti dulu ya. Tapi tidak apa-apa, itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan ya. Jadi kita siap untuk menghadapi perubahan-perubahan fisik tadi. Nah, kemudian juga menyadari taraf kecerdasan emosinya, kebijaksanaannya itu tadi ya. Makanya Bapak Ibu yang mungkin sudah hampir memasuki masa pensiun itu masih bisa ya membimbing ini yang masih di bawahnya ya, agar nanti bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian tadi menyadari dari taraf perkembangan iman dan kecerdasan spiritual ya. Nah, insya Allah kita juga sudah mempersiapkan ke arah itu ya. Jadi ternyata amal ibadah itu nggak cuman sholat ya atau zikir aja, tetapi tadi dalam bekerja sebaik-baiknya itu juga adalah ibadah juga. Nah, juga mulai ini menyadari hobi dan kegemarannya ya. Jadi mungkin kalau yang senang bercocok tanam ya, sekalian olahraga bisa mungkin di ladang dan sebagainya itu, atau mungkin suka musik ya, itu bisa disalurkan hobinya. Nah, ini ya, jadi bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa dari sudut pandang psikologis. Tadi kita harus sering-sering berefleksi. Nah, kalau dalam Islam kan ada muhasabah ya. Jadi apa sih yang sudah saya kerjakan hari ini? Filosofinya adalah hari ini insya Allah harus lebih baik dari hari kemarin ya. Sesudah kita mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian kita lanjutkan ke pekerjaan yang lain ya. Nah, kita juga harus ingat ya, di dalam setiap kesulitan ada kemudahan ya. Jadi insya Allah kalau ada masalah tuh ya nggak akan kok yang masalah tuh terus-terusan seperti itu, enggak. Nanti suatu saat ya insya Allah akan ada penyelesaiannya gitu ya. Nah, kemudian juga ini penting ya, kontrol impuls ya. Nah, jadi kita menunda keinginan yang sifatnya itu segera untuk kebutuhan yang lebih tinggi ya. Jadi misalnya berboros-boros ya. Kalau sekarang kan mungkin sukanya ya Bapak Ibu self reward gitu mungkin ya, atau healing gitu ya. Tapi nek healingnya terus-terusan ya jebol juga anggarannya ya. Apalagi sekarang ada Instagram, ada WA status ya, biasanya wah nek liburan ini nggak kemana-mana kok terus gemes gitu ya. Nah, padahal ya sebetulnya tidak harus seperti itu ya. Jadi tadi Prof ya, kita tidak perlu yang kemudian latah ya. Ternyata menemukan kebahagiaan itu bisa dengan cara yang lain. Nah, kemudian juga kita harus mempertimbangkan segala konsekuensi dari setiap perilakunya. Kalau bahasa Jawanya itu eling lan waspodo gitu ya. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuka hati kita ya. Kalau misalnya kita sekarang males-malesan, ya nanti kita sendiri yang akan memetik buah dari kemalasan
Kalau misalnya sekarang kita egois misalnya ya, jadi tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri ya, kemudian tadi misalnya tidak serawong atau mungkin meledak-ledak ya, tadi marah-marah orang kroso menyakiti hari orang lain, ya nanti kita sendiri ya akan menuai itu gitu. Jadi makanya kita juga harus menjadi orang yang pandai mengelola emosi, tidak grusa-grusu tadi kata Prof ya, tidak kemerungsung, opo-opo tuh dipikir sing mateng gitu ya, baik buruknya. Kalau aku ngomong kayak gini benar nggak ya, menyakiti nggak ya, nah itu harus dipikirkan betul-betul. Nah kita juga harus mempertimbangkan hati nurani juga ya, kalau bahasa psikologinya itu ada super ego ya. Nah jadi benar salah ya insya Allah. Nah biasanya hati nurani itu akan ngasih tahu gitu ya, misal mau apa, ngambil uang kantor misalnya, uang kas, nah itu kan nanti akan ada bisikan hati nurani ya, oh ini ra bener, tapi ini keluargaku butuh, tapi itu ra bener kayak gitu. Nah itu juga kita harus selalu mempertimbangkan juga hati nurani, ini salah ini orang tepat. Nah itu kita juga harus dalam mengambil keputusan itu mempertimbangkan itu. Nah, orang kalau dengan kontrol impuls yang buruk, nah ini nanti akan ngamuk-ngamuk ya, kemudian minum alkohol, seks bebas, bahkan melukai diri sendiri. Nah, tapi ternyata ini nanti akan menimbulkan masalah yang jauh lebih berat. Bapak Ibu kalau tahu ya, pasien-pasien yang kecanduan seperti ini, penyembuhannya itu susah sekali. Otaknya itu sudah kadung ada berubah gitu ya, secara struktural. Nah, padahal kalau otak itu sudah mengalami perubahan seperti itu irreversible, jadi susah sekali. Nah, makanya kita insya Allah semoga kalau kita itu bisa mengendalikan impuls dengan baik, nah itu kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kita harus pandai-pandai dalam mengelola emosi ya. Jadi ternyata sabar itu juga ada makna biologisnya. Nah, sabar itu adalah kita melatih korteks prefrontalis. Korteks prefrontalis itu bagian yang otak yang ada di depan. Itu untuk mengendalikan amigdala. Amigdala itu adalah bagian otak yang dia primitif ya. Dia sifatnya pemenuhan kesenangan sesaat gitu. Itu ternyata harus kita kendalikan dengan cara apa? Dengan cara belajar ya, baik dari buku maupun dari tadi pengalaman kehidupan sehari-hari, juga dengan mungkin ikut kegiatan-kegiatan agama, pengajian dan sebagainya. Itu ternyata semuanya bermanfaat untuk melatih apa? Melatih korteks prefrontalis kita. Ya, jadi ada jalur dari korteks prefrontalis satu yang dia menuju ke amigdala. Padahal dari amigdala itu dia jarasnya banyak sekali kemana-mana. Ada yang ke parabrachial nuclei, ke locus coeruleus, ke batang otak dan sebagainya. Jadi bayangkan satu dari korteks prefrontalis dibanding yang banyak dari amigdala tadi. Nah, makanya kalau orang bilang jalan ke surga itu lebih sulit daripada ke neraka. Ternyata secara biologisnya seperti itu. Jadi kalau kita itu memperkuat jaras yang dari korteks prefrontalis ke amigdala, itu tadi lebih susah ya. Makanya kemudian dengan banyak-banyak meningkatkan ilmu, refleksi diri ya, kemudian pengajian dan sebagainya, itu adalah meningkatkan kendali dari korteks prefrontalis ke amigdala itu tadi. Nah, karena apa, kalau misalnya tidak pandai-pandai mengendalikan diri, dari amigdala ini ada yang namanya hijack, amigdala hijack. Jadi dia itu bisa menyerobot impuls gitu ya, menyerobot informasi gitu secara prematur. Nah, harusnya ya Bapak Ibu, kalau kita itu menerima rangsangan, impuls rangsangan itu bisa berupa melihat, mendengar, ya, membau, merasa, itu kan nanti akan ditangkap oleh panca indera kita. Nah, kemudian dari panca indera itu nanti dia akan diterima oleh otak di korteks sensori. Nah, kemudian nanti dari korteks sensori itu dia akan dibawa ke pusat asosiasi di bagian otak tertentu yang menjadi pusat asosiasi. Nanti di situ akan apa? Terjadi
pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Oh, ini dari pengalaman masa lalu seperti ini, baru kemudian dia menuju ke hipotalamus, nanti ke efektor ya, ke motorik, baru kemudian nanti akan terjadi suatu keputusan, suatu tindakan. Apakah saya mau marah-marah? Apakah saya mau tetap tadi relaksasi, sabar dan sebagainya? Nah, atau saya akan coba tadi ya secara bijaksana berkata baik-baik mungkin pada anak buahnya dan sebagainya. Nah, akan tetapi kalau tadi ya proses dari korteks asosiasi kemudian ke hipotalamus yang sudah dipertimbangkan matang-matang itu kok diserobot oleh jalur yang dari amigdala, akhirnya nanti akan terjadi keputusan tindakan yang prematur gitu, yang impulsif, yang meledak-ledak ya. Jadi baru kesenggol sidik langsung marah-marah tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau akibat dari tindakannya itu. Ini mungkin juga saya alami sendiri ya, mungkin dalam didik anak gitu ya. Mungkin kadang-kadang mudah, ibu-ibu tuh nggak bisa kalau disuruh nggak terpancing itu nggak bisa ya. Jadi mungkin anaknya rewel sidik atau nangis sidik itu bisa langsung gitu ya, langsung terpancing seperti itu ya. Nah, tapi kemudian tadi ya dengan cara kita mungkin belajar ilmu parenting atau tadi ya relaksasi seperti yang diajarkan Prof Yayi, itu ternyata kita memperkuat tadi kendali diri kita sehingga kita bisa mengurangi tadi amigdala hijack itu tadi, sehingga kita akan menjadi orang yang tidak tergesa-gesa ya dalam kalau mungkin dulu suka nonton sinetron tukang bubur naik haji ya, ada istilah PA ya, pendek akal. Nah, jadi nggak pikir panjang terus langsung bertindak. Nah, itu nanti akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya orang yang kemampuan mengelola emosinya buruk, dia akan mengalami perubahan suasana hati yang cepat dan dramatis ya. Jadi nanti akan jadi lempuruk, sedih, nangis-nangis, atau mungkin malah marah-marah ya. Apa mungkin kalau orang bilang emosional, temperamental gitu ya. Nah, atau baperan gitu ya mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Tapi insya Allah kalau kita mampu mengelola emosi dengan baik, kita akan bisa mengurangi tadi kadar dari kebaperannya itu. Nah, jadi kita juga perlu meningkatkan toleransi terhadap frustrasi ya. Mungkin Bapak Ibu kemarin diceritakan Pak Maniso ya, ada perubahan dari peraturan menteri, kemudian ada tuntutan untuk mengisi bagaimana Bapak LKD dan sebagainya ya, yang dupa ya, yang dikasih deadline dan itu kan ya tekanan seperti itu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita itu bisa meningkatkan toleransi terhadap frustrasi ya, baik itu frustrasi pekerjaan atau mungkin lingkungan suasana di lingkungan kita panas dan sebagainya, insya Allah kita bisa mengelola emosi dengan baik ya. Nah, orang kalau pengelolaan emosinya kurang baik, fungsi mentalnya kurang baik, itu akan mengeluarkan energi yang sangat besar hanya untuk menahan emosinya tadi. Nah, jadi kalau tadi Ibu ngendiko menahan gitu ya, itu disebutnya represi. Nah, ternyata itu energinya besar ya Bu ya. Mungkin nanti keluarnya malah ke gejala-gejala fisik ya, sininya kenceng-kenceng ya, otot-ototnya ya, terus mungkin sakit kepala ya, atau mungkin perutnya rasanya besesek kayak gitu ya. Nah, itu karena tadi terpendam itu tadi ya. Nah, jadi ternyata itu masih bisa ditingkatkan lagi Ibu ke defense mechanism yang lebih baik. Jadi tadi belajar misalnya ikhlas atau menyampaikan ya dengan baik, memberi cinta, perhatian. Nah, itu ternyata bisa diarahkan ke yang positif itu ya. Nah, ya jadi tadi energinya tuh malah diarahkan ke yang positif ya, berpikir, bekerja, mencintai, bermain ya. Jadi kalau mungkin bapak-bapak dengan olahraga, kalau ibu-ibu mungkin dengan mencuci gitu ya Bu ya, kalau nggak pakai mesin ya, atau ngepel gitu ya. Jadi energinya itu disalurkan. Nah, ini adalah teknik dalam pemecahan masalah atau disingkat solve ya. Jadi yang pertama itu kita seleksi dulu ya dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang ada, kemudian kita terbuka terhadap opsi-opsi alternatif itu, kemudian nanti kita list ya, kita timbang-timbang baik buruknya, positif negatifnya. Oh, ada banyak
solusi. Nah, nanti ini kira-kira plusnya apa? Ini negatifnya apa? Nah, kemudian kita verifikasi, kemudian kita nanti memikirkan cara untuk mencapai solusi tersebut dan akhirnya kita mengambil keputusan. Nah, ini bisa diterapkan dimanapun ya Bapak Ibu, dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan berkeluarga dan sebagainya. Nah, ini adalah jadi setiap orang itu ternyata punya yang namanya defense mechanism. Ini adalah mekanisme pertahanan diri ya, pertahanan mental yang sifatnya itu memang tidak disadari. Nah, akan tetapi dia menjadi respons ya kalau misalnya kita ada stres. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, yang baik itu adalah defense mechanism yang matur ya, atau yang dewasa. Nah, bagaimana yang matur itu adalah adaptif ya. Nah, saya kira misalnya Bapak Ibu kemarin pandemi COVID ya, kemudian harus banyak yang sistem menggunakan teknologi. Nah, itu adaptif itu ternyata termasuk defense mechanism yang matur dan fleksibel ya. Jadi mau ganti menteri, mau ganti peraturan itu tetap kita harus fleksibel. Nah, ada juga defense mechanism yang matur namanya antisipasi. Nah, itu insya Allah akan mengurangi stres-stres dalam hidup kita. Misalnya tadi kita mengatur jadwal dengan baik sesuai prioritas tadi yang disampaikan Prof. Yai. Kemudian kita juga di jalan ya, sekarang ini jalanan kan semakin macet. Jadi ya jangan mepet-mepet seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus spare waktu yang lebih lama ya untuk tadi dalam perjalanan. Nah, itu termasuk defense mechanism yang matur. Nah, ini ya, jadi yang matur itu adalah ada altruisme. Altruisme itu berarti kita memikirkan kepentingan yang lebih tinggi ya. Jadi untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan agama dan sebagainya ya, kita mengabdi untuk kepentingan yang lebih tinggi, itu altruisme. Nah, ada juga humor. Nah, ini ternyata humor itu termasuk defense mechanism yang matur. Nah, ini akan meringankan beban pikiran kita. Misalnya, maaf ya Bu, jadi ibu lagi ya. Misalnya tadi ada teman yang ngomong nadanya ngegas terus gitu ya. Nah, itu anggap saja seperti suara orang lagi bernyanyi gitu ya. Jadi makin dia ngomel-ngomel, ya ini bapak-bapak nih, kalau istrinya mulai ngomel-ngomel ya Pak, itu anggap istrinya lagi bernyanyi gitu ya. Jadi, kok merdu ya suaramu ya, kayak gitu ya misalnya. Nah, jadi itu dibikin humor kayak gitu ya. Oh, misalnya disalib di jalan kayak gitu. Oh, udah mau marah-marah, paling setelah istrinya babaran kayak gitu ya. Nah, jadi dibikin humor seperti itu. Ada juga yang dulu saudara saya ya, Pak Lek, saya itu kan kena DM ya, kena DM udah kurang lebih 10 tahun. Nah, itu kan nggak bisa makan yang manis-manis. Terus giginya juga sudah pada mulai tanggal ya, karena kan biasanya orang DM itu terus vaskularisasinya kurang bagus sehingga giginya itu jadi rapuh seperti itu. Nah, itu kalau misalnya dengar orang makan kerupuk itu rasanya enak ya itu makan kerupuk seperti itu. Tapi beliau bilang, aku dulu ya wis tahu ngrasake kayak gitu. Aku biyen wis tahu ngrasake. Nah, mau kerupuk enak, mau es krim manis enak, seger gitu ya. Aku biyen udah tahu ngrasake. Jadi sakitnya dia itu bukan kemudian malah jadi keluhan kayak gitu. Kok aku saiki opo-opo disirek ya gitu ya. Itu enggak, tetapi tadi bisa dipakai humor gitu. Oh, aku biyen ya wis tau ngrasake kok rasane es krim kan ya mau ngono kae gitu ya. Nah, jadi tidak kemudian menjadi depresi dan sebagainya. Nah, ini asertif ya. Asertif kemampuan diri untuk berkomunikasi secara jujur, tegas dan lugas tanpa menyakiti orang lain. Nah, ini tergantung dari keterampilan kita berkomunikasi. Insya Allah ini bisa ditingkatkan ya. Bagaimana sih cara berkomunikasi yang tegas, jujur tanpa menyinggung orang lain. Nah, ini tadi yang Prof. Yai juga sampaikan ya, resiliensi, kelembaman. Jadi mau ada badai seperti apa itu kita bisa tetap lembam gitu ya, kembali ke semula. Nah, ini apa sih yang mempengaruhi ketegaran atau resiliensi ini? Yaitu adalah ya ini cara di mana individu itu melihat
dunia gitu ya. Kalau tadinya saya memandang dunia itu serba susah, serba menyakitkan, nah itu yang harus kita ubah ya. Oh, ternyata diparingi bisa duduk di sini menikmati udara sejuk ya, AC, itu sudah suatu nikmat yang luar biasa. Nah, kita harus banyak-banyak bersyukur dengan itu ya. Kemudian ini ya, jadi ada support ya, ternyata support dari lingkungan sosial ini juga sangat penting untuk kesehatan mental ya. Nah, contoh realnya dengan forum ini. Forum ini kan sebetulnya untuk menapa nggih? Untuk silaturahim ya, untuk mempererat kembali ikatan antara Bapak Ibu pustakawan yang mungkin tugasnya terpencar-pencar di sana sini. Nah, ini kan sebagai bentuk dukungan sosial. Nah, ternyata dukungan sosial ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan jiwa. Dan juga tadi strategi coping khusus, yaitu coping yang adaptif. Nah, ini kalau secara teori psikologi ternyata kita juga harus seimbang ya, ada work and play. Nah, jadi di sini ternyata selain kita itu serius dalam pekerjaan, juga harus ada sesuatu yang bisa dinikmati gitu ya. Entah mungkin main musik, atau yang suka membaca buku, atau suka mungkin yang olahraga pilates dan sebagainya. Di mana kita bisa menemukan kesenangan dari itu. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih seimbang ya. Nah, contoh apa yang ingin Anda lakukan untuk bersenang-senang? Bagaimana cara Anda untuk bersantai? Ya. Nah, kemudian ini ya, ceritakan tentang pekerjaan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan sebagainya. Nah, jadi ternyata tadi harus seimbang ya antara pekerjaan dan juga waktu untuk pribadi. Nah, ini sedikit Bapak Ibu mungkin gejala-gejala ya, kapan sih itu disebut suatu gangguan, kapan memerlukan konsultasi ya. Mungkin kalau yang paling banyak adalah gangguan cemas dan depresi ya. Nah, ini adalah tanda-tandanya ya. Jadi kalau cemasnya itu terus-terusan ya, tadi kata Prof. Yai ada stresor yang sifatnya hilang dan pergi ya. Kalau pada saat itu kemudian udah selesai, stresornya hilang, cemasnya hilang, ya berarti itu masih normal gitu ya. Tetapi kalau misalnya berlangsung terus-menerus mengganggu kegiatan sehari-hari, nah itu bisa jadi merupakan suatu gangguan ya. Nah, ini ya, kadang-kadang kalau cemasnya itu intens banget, suka timbul serangan panik ya. Jadi panik itu sampai napasnya jadi pendek-pendek, jantungnya berdebar-debar, rasanya tercekik seperti mau mati. Nah, seperti itu kadang-kadang sangat mengganggu ya, bisa muncul di mana saja, tidak jelas pemicunya apa. Nah, ini mungkin bisa butuh konsultasi ke tenaga profesional ya. Nah, ini ada juga yang dia sifatnya ngelemeng itu apa? Terus-menerusan ya. Jadi kurang lebih 6 bulan tuh kok gek, khawatir ya. Tapi khawatir yang tidak jelas seperti itu ya. Jadi apa misalnya kok gek ketemu kain, jadi misalnya apa konflik, atau kok gek anakku kenapa gitu ya. Nah, padahal mungkin dalam kadar tertentu itu tidak perlu yang dikhawatirkan ya. Nah, ini yang lemeng ya, jadi banyak khawatir, mungkin takut kalau misalnya jadi sampai ditinggal di rumah sendiri aja nggak mau gitu ya, karena takut nanti misalnya mati dan sebagainya. Nah, itu tadi sepaneng nggak bisa rileks, berdebar-debar dan sebagainya yang berlangsung lebih dari 6 bulan. Nah, ini ya, jadi gejala kecemasan ini ternyata tadi ya ada kecemasan, ada khawatir ya, kadang-kadang disertai panik ya, fobik ya. Ada orang-orang yang harusnya sesuatu itu normal, tidak menakutkan ya, misalnya fobia lift, tempat tertutup, atau mungkin fobia tempat terbuka itu juga ada ya. Ini ya, jadi ada ketegangan otot, irritable ya, mudah marah, mudah tersinggung, ada gangguan tidur. Biasanya kalau orang cemas itu sulit untuk masuk tidur ya, lebih dari setengah jam nggak bisa tidur, dan tidurnya itu tidak berkualitas. Jadi tidak restoratif sleep ya, paginya itu tidak seger. Makin lama dia makin mudah emosian, pekerjaannya memburuk, atau mungkin mengantuk di saat yang tidak tepat. Nah, itu bisa jadi gejala kecemasan ya.
Terus juga problem konsentrasi ya, tadi mungkin salah-salah ya, mau masak kok rasanya kasinan terus misalnya ya, atau tadi mau bawa cipuk malah ke dapur kayak gitu, itu mungkin ada problem konsentrasi. Oh ya, nah kemudian fatigue ya, lelah sepanjang hari, dan juga arousal tadi nggak bisa tidur tadi ya. Nah ini tadi yang saya ceritakan jarasnya amigdala itu ya, yang bisa menghijack itu tadi ternyata memang banyak ya. Nah ini ya, kalau cemas ini ternyata juga di otaknya itu terjadi hiperaktivitas, jadi yang warna merah ini ya. Nah ini kalau terus-terusan tegang ya nanti akan meningkatkan tekanan darah, kortisol ya, hormon-hormon, jadi nanti akan rentan untuk terjadi penyakit jantung dan sebagainya. Nah ini ya napasnya kalau orang yang serangan panik. Nah ini mungkin sedikit ya tentang depresi ya. Jadi kalau misalnya sedih terus-menerus lebih dari 2 minggu ya, tanpa adanya suatu stresor yang jelas, misalnya berkabung itu tadi, kemudian dia ada perasaan rendah diri. Nah ini mungkin langsung ke sini aja. Nah jadi kalau ada 2 gejala utama ya, jadi perasaan sedih di sini digambarkan dengan mendung ya, jadi kelabu gitu. Terus dia hilang minat ya, jadi ini ada yang tadinya hal-hal disukai kok dia udah nggak minat lagi ya, ibarat kelinci nggak mau dikasih wortel. Terus ditambah ini perubahan nafsu makan, kemudian juga gangguan tidur, lelah sepanjang hari. Nah sampai yang paling fatal itu adalah adanya keinginan untuk mati. Nah biasanya kalau ada orang ingin bunuh diri itu tidak langsung, jadi biasanya dia akan memberikan tanda-tanda seperti itu, entah mungkin nulis di diary atau mungkin nulis di status dan sebagainya. Jadi itu harus segera kita rangkul ya. Nah tadi mengatakan ada krisis center gitu ya. Nah itu bisa segera menghubungi pusat krisis agar dilakukan intervensi segera, atau gampangannya langsung tindak ke UGD. Nah hal-hal yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain itu termasuk kedaruratan ya, kedaruratan dalam psikiatrik, sehingga itu perlu diatasi segera dengan tadi ke unit gawat darurat ya. Nah untuk terapinya ada banyak Bapak Ibu, jadi itu bukan karena lemah iman, bukan karena kejinan itu tadi ya, tapi itu suatu gangguan yang ada pengobatannya. Insya Allah dengan pengobatan yang sedini mungkin, dengan pengobatan yang tepat itu bisa pulih, bisa kembali produktif ya. Apalagi kalau yang gangguan-gangguan perasaan seperti depresi itu insya Allah prognosisnya lebih baik. Jadi monggo kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ada kenalan atau misalnya ada mahasiswa dan sebagainya kok menunjukkan gejala-gejala seperti di atas, itu segera untuk dibawa ke dokter. Insya Allah dengan penanganan yang tepat itu kita bisa mencegah kemungkinan yang lebih buruk dan juga nanti bisa pulih agar bisa produktif seperti sedia kala. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya cukupkan presentasinya sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.